Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti kebaktian di gereja ini serta yang mengikuti kebaktian di tempat masing-masing, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Saya akan bacakan untuk kita. Mari kita ikuti dengan seksama. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ini, kepada kita disuguhkan topik menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Sebagai yang pernah saya terangkan pada dalam khotbah minggu yang lalu, bahwa Kristus berasal dari kata Ibrani Mesaya. Mesaya yang diurapi. Untuk apa diurapi? Untuk menjadi penyelawat, menjadi juru selamat. Jadi kalau dikatakan di sini kita menjadi saksi Kristus, mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, hal-hal apa yang akan kita saksikan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Jadi topik kita menjadi saksi Kristus akan kita hubungkan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita lihat hal-hal apa yang penting kita perhatikan
dan yang penting tentu untuk kita hidupi. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus adalah penggenapan kitab Taurat, Musa, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi ada 3, kitab Taurat, Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Kenapa dikatakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus, bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan kitab Taurat? Yesus telah menggenapi kitab Taurat melalui kasihnya kepada Allah dan kasihnya terhadap manusia. Kasihnya terhadap Allah Yesus tunjukkan melalui ketaatannya untuk memenuhi perintah Allah, sehingga dia rela mati di kayu salib. Kasihnya terhadap manusia, dia rela menjadi hamba yang terhina untuk menebus dosa manusia. Jadi kitab Taurat Musa itu terbagi 2, 1:4 kasih kepada Allah, 5:10 kasih terhadap sesama manusia. Semuanya itu sudah kita tahu. Jadi kalau dikatakan Yesus menggenapi kitab Taurat adalah menunjuk kepada bahwa Yesus telah menggenapi itu melalui ketaatannya kepada Allah. Jadi kasihnya kepada Allah ditunjukkan melalui ketaatannya kepada Allah untuk mati di kayu salib. Kasihnya terhadap manusia dia tunjukkan dengan dia mau rela menjadi hamba yang disiksa dan disalibkan untuk menebus dosa manusia. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bahwa dikatakan dalam nats khotbah ini bahwa kenaikan Yesus atau Tuhan Yesus Kristus merupakan penggenapan dari kitab nabi-nabi. Jadi inti dari kitab nabi-nabi di sana dikatakan ada seorang hamba yang menderita demi orang lain, untuk menebus orang lain. Nah, kalau dikatakan di sini bahwa Yesus telah menggenapi kitab nabi-nabi, hal itu Yesus tunjukkan melalui hal-hal yang dia alami pada saat dia menderita menuju salib. Artinya Bapak Ibu Saudara, pada saat Yesus ditangkap, disiksa, dihina, dipukuli, dan disalibkan, itu sudah dinubuatkan pada kitab para nabi-nabi. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus itu adalah penggenapan dari kitab nabi-nabi, Yesus telah menggenapi itu melalui hal-hal yang dia alami, yang dia jalani pada saat dia menderita menuju salib. Dia ditangkap, disiksa, dihina, diludahi, dan sampai kepada kayu salib. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam nats khotbah ini bahwa Yesus adalah penggenapan dari kitab Mazmur. Penggenapan dari kitab Mazmur adalah merupakan gambaran dari pujian dan doa Yesus kepada Allah di dalam penyerahan dirinya yang penuh kepada Allah. Kita tahu bahwa Yesus berkata di salibnya, "Ke dalam tanganmu lah saya sampaikan seluruh hidupku." Nah Bapak Ibu, kalau dikatakan bahwa Yesus itu adalah merupakan penggenapan dari kitab Mazmur, bahwa di dalam doa pujiannya Yesus digambarkan sebagai yang menyerahkan diri secara total kepada Allah. Kasih Yesus kepada Allah dan kasih Yesus kepada manusia. Kitab nabi-nabi menunjuk kepada seorang yang akan datang, yang akan menderita untuk menebus dosa manusia. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berita tentang kenaikan Tuhan Yesus merupakan kesinambungan dari berita kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus.
Jadi kalau istilah sekarang itu disebutkan satu paket, nggak bisa kita pisahkan bahwa kenaikan Yesus adalah merupakan satu paket dengan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Agar ketiga berita itu tidak sia-sia, maka berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Jadi ada berita tentang kematian Yesus, ada berita tentang kebangkitan Yesus, dan ada berita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, dikatakan dalam nats khotbah ini agar ketiga berita itu tiga-tiganya tidak menjadi sia-sia, maka harus diberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus merupakan intinya merupakan keselamatan manusia. Jadi itu merupakan konsekuensi dari ketiganya itu. Kebangkitan Yesus adalah merupakan pertobatan dan pengampunan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menamakan pertobatan dengan istilah metanoia. Mari kita sebuah menyebutkan metanoia. Doko kamu jo metanoia. Sudah kita metanoia. Senang mendondok. Jadi pertobatan itu disebutkan Yesus dengan satu istilah metanoia. Karena dikatakan tadi, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa konsekuensi dari kematian, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, katakan dalam nas ini adalah pertobatan. Pertobatan yang dimaksudkan oleh Yesus metanoia. Jadi ada banyak istilah sekarang yang dipakai orang, tetapi yang jelas tidak dipakai HKBP tentang pertobatan. Ada yang lahir baru, hidup baru, dan segala macam. Tapi sekarang kita mau belajar dari bahasa aslinya, apakah yang disebut Yesus dengan pertobatan, yaitu metanoia, artinya proses berbaliknya manusia baik secara mental maupun secara spiritual kepada yang baik dan yang benar. Sekali lagi, metanoia yang dimaksudkan oleh Yesus artinya proses berbaliknya manusia baik secara mental maupun spiritual kepada yang baik dan yang benar. Jadi hidup tidak cuma membutuhkan perubahan, ia membutuhkan pertobatan. Kita boleh berubah, karir kita meningkat, sekolah kita semakin tinggi. Ibaratnya seperti saya sarjana teologi, ada lagi pendeta yang master teologi, ada lagi pendeta yang doktor teologi, ada lagi pendeta yang profesor teologi. Jadi boleh kita, maksud Yesus, boleh kita mengalami perubahan di dalam hidup kita, boleh ekonomi kita semakin meningkat, pendidikan kita semakin tinggi, kehidupan kita semakin sejahtera, tetapi di dalamnya harus ada perubahan. Amin. Amin. Jadi jangan pula cuman kehidupannya semakin meningkat, tapi hidupnya begitu-begitu terus, nggak berubah-ubah. Ya. Tiap minggu mendengarkan firman Tuhan, tapi hidupnya lihat-lihat di situ terus. LLD. Ya kan? Jadi kalau pengennya ya, yang dikatakan pertobatan, semakin lama kita ke gereja, semakin lama kita memuji Tuhan, semakin lama kita berdoa, semakin lama kita berhaleluya. Ya, setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Pengennya ya, Yesus menginginkan supaya ada juga perubahan. Bolehlah kehidupan kita itu ada perubahan, tetapi di dalamnya harus ada pertobatan. Amin. Jadi enggak mesti pertobatan yang spektakuler kan, tiba-tiba bertobat.
kan? Sampai orang tuanya juga nggak diomongin lagi. Hebat. Sampai orang tuanya meninggal juga nggak bisa katanya dinangisi. Padahal Yesus nangis ya. Bisa menangis? Bisa menangis? Mari kita menangis dulu semua. Jadi bukan begitu pertobatan. Jadi pertobatan itu bukan berarti kita melawan orang tua. Kan begitu. Jadi sehebat apapun iman kita, sehebat apapun ajaran yang kita pegang, ya sudahlah, kita lah yang tahu itu. Tapi yang namanya pertobatan itu tidak mesti spektakuler. Pertobatan itu bisa juga merupakan suatu proses. Lam liling, lam dinggam maha porsion netong. Lam liling, lam diningkak maha porsion netong. Dan lam sumurut. Itu pertobatan. Jadi setiap kali kita berbuat dosa, kita tidak cuma melanggar hukum Allah, lebih dari itu kita telah menghancurkan hati Allah. Mari kita sadari ini dan akui. Tetapi sejak Adam, dia tahu bahwa menghampiri Allah setelah berbuat dosa amatlah menakutkan. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 10. Takut karena kita tahu bahwa Allah yang Maha Kudus tentu Allah yang membenci dosa. Tapi itulah enaknya Bapak Ibu Saudara menjadi orang Kristen. Kalaupun demikian, betapapun Allah membenci dosa, Ia mengasihi setiap pendosa. Bila Allah saja membuka hatinya untuk menerima kita sebagai orang pendosa, apalagi kita ya. Tetapi sekali lagi, bukan hanya mulut kita yang kita buka, maaf, tetapi hati kita harus kita buka. Itulah enaknya menjadi orang Kristen. Datanglah kepada aku, ya. Terus Yesus mengatakan, datanglah kepada aku. Jadi sebanyak apapun dosa kita, ya, sebanyak apapun beban kita plus dosa-dosa kita, Yesus selalu menerima kita dengan keberadaan kita. Jadi Allah membenci dosa, tetapi Allah mengasihi orang pendosa. Tetapi bukan berarti harus terus kita berdosa. Enak banget ya. Biar aja berdosa aja lah terus, diterima juga kok. Tapi harus samalah seperti apa yang Yesus katakan kepada perempuan itu. Pulanglah, tetapi jangan lakukan lagi. Amin. Amin. Tapi jangan pulang dulu ya. Pulanglah, kembalilah, tetapi jangan lakukan lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita disakiti, apa isi doa kita? Jadi karena di sini ada dikatakan harus pengampunan harus diberitakan. Mulu haci rohamu di bahasa salak atas ngondi dutang yangmu. Saya tanya dulu Bapak Ibu Saudara, andaikan Bapak Ibu Saudara satu persatu disakiti orang, doanya apa? Pasti sama doanya seperti saya. Haru hatok maniam mati aloki, pasti begitu kan? Iya. Saya jamin itu. Kalau kita disakiti seseorang, kita udah benci. Ngelihat mobilnya aja kita benci. Nah subuh itu terleparon mobilnya. Ini nggak ada wabi mobil lipat itu putar-putar. Nah subuh aku memeringi. Neng do leparon. Ada yang mau lepar ketakut polisi tanok kan. Jadi kita kalau mau jujur, kalau kita disakiti orang, kita merasakan rasa sakit karena omongan orang atau dihina orang, pasti doa kita doanya jelek, sama seperti saya, ya. Atau agar Tuhan memampukan kita mengampuni. Jadi tentu sebagai orang percaya kita harus
meminta pertolongan Tuhan agar kita diampuni. Kata Yesus dalam Matius 17 ayat 3-4, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Jadi apakah yang dimaksudkan oleh Yesus dengan jagalah dirimu? Tidak lain agar kita melawan dengan sekuat tenaga kecenderungan yang ada di dalam diri kita, yaitu sulit untuk mengampuni orang lain. Itu adalah Bapak Ibu Saudara kecenderungan insaniah yang lebih mudah menutup pintu ketimbang membuka pintu bagi orang lain yang bersalah. Yesus mengatakan, jagalah dirimu. Sebab Yesus tahu benar kecenderungan spontan dan naluriah manusia itu. Apabila kita disakiti atau harga diri kita dilukai atau kepercayaan kita dikhianati, tak akan ada lagi ruang di hati kita bagi yang bersangkutan. Sudah pasti itu karena sifat insania kita. Jadi kalau ada di sini yang putus cinta tadi malam, nggak usah dendam. Amin. Amin. Ya sudahlah, cari yang lain, ya. Oke. Tapi nggak usah ikut OC-nya, ya. Oke. Mengampuni berarti percaya bahwa yang bersangkutan masih banyak diberi kesempatan lagi. Percaya bahwa yang bersangkutan memiliki potensi-potensi yang positif. Jadi bila diberi kesempatan untuk membuktikan betapa semula yang kita anggap mustahil ternyata mungkin. Jadi mengampuni artinya berilah kesempatan. Amin. Berilah kesempatan, ya. Saya pikir bisa kita bayangkan apabila Paulus tidak bertobat dan diampuni oleh Allah, akan semakin banyak. Kita tahu kan orang Paulus itu kerjanya ngejar-ngejar orang Kristen kan, bunuh-bunuhin orang Kristen. Jadi andaikan dia tidak bertobat, seperti yang dikatakan pada Kisah Rasul pasal 9, dan dia tidak diampuni Allah, ya makin banyak lagi orang Kristen. Ya, tapi betapa besar sekali pekerjaan Paulus. Kita lihat surat-suratnya itu sangat banyak dalam Perjanjian Baru. Betapa banyak yang dikerjakan oleh Paulus pada saat dia bertobat dan diterima oleh Tuhan. Ya. Jadi ada banyak yang bisa kita lakukan, hal yang baik kalau kita mengampuni dan kalau kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk diampuni. Bapak Ibu Saudara, berita kenaikan Tuhan Yesus merupakan sukacita bagi orang-orang percaya. Karena Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan kita melalui Roh Kudus-Nya. Sini ada dikatakan dalam firman Tuhan ini, Yesus menjanjikan penyertaan, kalaupun tidak dikatakan di sana kata Roh Kudus. Itu yang akan kita rayakan pada hari yang akan datang. Untuk itu marilah kita senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Artinya kita harus hidup dalam iman dan pengharapan. Dalam hubungannya dengan kenaikan Tuhan Yesus, orang Kristen tidak boleh dikuasai oleh perasaan rasa takut, gentar dan gemetar serta tidak bebas. Jadi tidak usah takut, tidak usah gentar. Menurut topik kita, orang Kristen hidup menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus artinya hidup dalam kepastian bahwa kita mempunyai Tuhan yang memperdulikan kita, Tuhan yang mencintai kita. Oleh karena apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak boleh berkecil hati. Kita tidak pernah ditinggal sendirian. Ada Roh Kudus menyertai kita. Amin. Anggos sedono kudon. Sotung lubahi tesi.
Songo-songono pengeluta di dongan itu di perbadia do kita. Dan apalah ubo to mau halakan. Nanti. Kalau pedita doa uba hak Kristenon do sidohonokku. Jadi mulu nako pe tu hatte itu ban wagijang dan rak bedo kita secara fisik. Ya. Tapi ada Roh Kudus yang menyertai kita. Jadi unang lupa hitesi. Molo hol soa pe hitesi pata di nguluon, godang na tapi kiri di nguluon, pojok utuh-utuh ala ni anakkon, pojok utuh-utuh neng mula tuhuta, sukot ala ni corona, ikut swab segala macam repot kan. Unang lupa hita, na di donganan ni ton di parbadia do hita. Amin. Rope hita tu garejaon, mulak pe hita tu garejaon, Sunda pe kebaktian jamono pagi nak kening, nanti rongan iton di perbadia do kita. Jadi kalaupun kadang kita kesal dalam hidup kita ini, ya, pojok hati-hati, udah si pikiran, rundut utuh-utuh. Kita adalah orang-orang yang disertai Roh Kudus. Unang lupa kita sih, napi narguguan nih ton di ido kita. Arong lo ton di perbadia namandongan kita. Hidup menjadi saksi Kristus artinya kita harus selalu hidup dalam perintah Tuhan. Jadi saya stong nek komarlas ni roha do kita terus. Nak pemarsak kita lah ni corona nanti. Jadi kita jangan mau dikejar-kejar oleh sesuatu. Ya, boleh tenggelam dalam persoalan-persoalan yang kecil ataupun yang besar yang mengepung kita. Suguro sambulon ni tondita. Amin. Jadi orang-orang Kristen selalu melihat ke atas. Tapi sekali-sekali lihat juga ke bawah. Kalau gini terus sakit juga ini kan. Karena surga itu katanya di atas. Aku beda kira nih. Enak kan? Untuk kita sudah disiapkan Yesus tempat. Halo? Namun dondok do? Niki jangi? Enak kita ini. Sudah disiapkan Yesus tempat. Dia duluan ke sana mempersiapkan tempat bagi kita. Jadi makanya wajah kita ini untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus naik kemana? Naik kemana? Nah, orang-orang yang mengikut dia wajahnya wajah-wajah sorga dong. Aku juga tidak tahu gimana wajah sorga ini kan. Tapi yang penting kalau wajah sorga itu ya bersinar-sinar lah kan. Amin. Tidak usah murhing-murhing. Yakinlah kalau corona pun belum ada. Kalau belum ada sekarang obatnya corona ya ini akan berlalu. Kita yakinin akan berlalu. Mari kita memiliki wajah-wajah surga. Amin. Jadi pulang-pulang nanti di gereja ini kalau ada yang melihat kita, walah, udah lewat pardi surga katanya kan. Enak kan? Iyalah, jangan cemberut-cemberut. Saya aja kurang tidur, saya usahakan senyum kan. Ntar kalau pendeta enggak senyum, apa ditanya? Orang nabung. Mari kita tidak boleh dihantui oleh rasa takut kita karena apapun itu. Karena Yesus telah menyediakan tempat kita di surga melalui kenaikannya. Amin.